derajat pengikut Isa daripada orang-orang yang kafir yang menolak kebenaran Isa. Isa, Al-Maidah ayat 46 memberitakan Injil. Yang menolak Injil orang kafir. Paham, teman-teman? Karena kitabullah di Quran itu bukan hanya Quran, Taurat, Injil, kitab sebelumnya. Makanya banyak diksi di Quran itu kitab musaddikon. Quran datang musaddikon. Musaddikon itu aja. Tak pernah ada kata menyempurnakan Quran itu datang. Membenarkan kitab sebelumnya. Kalau kita menyalahkan kitab sebelumnya, kafir. Paham? Jadi kalian paham? Orang-orang kafir dari pengikut Muhammad, paham? Jadi Juma dan API ini sebenarnya orang kafir. Tapi dari golongan pengikut Muhammad. Ya. Nih, ini ada tablet. Ini ada tablet. Tuh tablet, tuh kue nih botol. Ya, tablet, kue, botol. Pengikut Muhammad tablet, kue, oten. Yahudi botol. Kafir itu di mana? Bukan ini kafir. Bukan itu kafir. Bukan botol kafir. Allah nggak pernah mengkafirkan nama umat. Di sini ada orang kafir, di situ ada orang kafir, di sini ada orang kafir. Begitu. Makanya alladzina kafaru, di sini ada orangnya, di situ ada orangnya, di sini ada orangnya. Kenapa di Quran tidak pernah Allah menyebut kafir terhadap umat tertentu? Bagaimana? Apa jawaban kita? Gak pernah Allah sebut kafir terhadap umat tertentu. Apa jawaban kita? Selalu pakai kata alladzina kafaru. Apa jawaban kita? Bagaimana mungkin nama umat dimintai pertanggungjawaban? Kan nama, seperti contoh, ya, DPR, MPR, MA, mana bisa dihukumin nama? Yang bisa masuk penjara adalah orang-orang yang di dalam DPR, orang-orang yang di dalam MPR. Nggak bisa DPR itu lembaga yang dipenjarakan, gimana sih? Nggak bisa. Paham nggak teman-teman? Nggak bisa nama umat dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana mungkin? Orang-orang yang di dalamnya yang dimintai pertanggungjawaban. Duh, makanya ya kita terlalu offside gitu loh. Ya offside gitu itu. Mendahului Allah dan Rasulnya. Allah tak pernah mengkafirkan nama umat tertentu, kita kafirkan. Selain pengikut Nabi Muhammad kafir. Padahal Allah mengasih jaminan keselamatan. Ya innalladzina amanu, sesungguhnya pengikut Muhammad, walladzina hadu, pengikut Musa, wan nasara, pengikut Isa, oten-oten. Allah sebut semuanya. Wassabiin, di luar milah Ibrahim, karena mukmin Nasara hadu adalah milah Ibrahim. Qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa. Kata Allah, Al-Baqarah ayat 135. Ya, katakanlah, jadilah kamu hadu dan oten, ya kan? Agar mendapat petunjuk. Kul, katakanlah, bal, bahkan, millata Ibrahim hanifah, oten dan Yahudi ini milah Ibrahim, nama umat. Paham? Ya, Nabi Muhammad, orang alladzina amanu milah Ibrahim tidak sama. An-Nahl 123. Tsumma auhayna
Muhammad, anittabi', hendaklah mengikuti millata Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Ya, Muhammad punya umat mukmin mengikuti milah Ibrahim. Isa punya umat namanya Nasoro, milah Ibrahim. Musa punya umat namanya Hadu, Yahudi, milah Ibrahim. Kita ini 3 bersaudara dari milah Ibrahim. Ya. Terus Hindu, Buddha, Konghucu bagaimana, Hos? Di luar milah Ibrahim. Siddhartha Gautama dan lain-lain. Buddha, Hindu dan lain-lain. Dapat jaminan pahala nggak? Dapat di Quran. Was-sabiina. Syaratnya apa? Man amana billah. Percaya kepada Sang Maha Pencipta. Ya. Wal yaumil akhir, dan hari akhir. 2. Yang ketiga apa yang paling penting? Wa amila sholihan, dan berbuat baik. Bahkan kata Siddhartha Gautama mengatakan seperti ini, ya. Kamu tidak dikatakan beragama, hanya percaya kepada Tuhan saja. Maksud Tuhan yang dimaksud adalah Sang Sumber, ya. Hanya percaya kepada Sang Maha Pencipta saja. Kalau kamu tidak berkebajikan, tidak dikatakan beragama itu. Itulah Siddhartha Gautama, Buddha. Begitu. Paham? Ya, jadi jangan klaim-klaiman kalian. Hanya pengikut Muhammad aja yang bisa masuk surga, yang lain masuk neraka. Ya, itu mengklaim namanya. Ya, paham sampai di sini? Udah berapa ini? Udah 3, ya. Bang Amar, ya, mudah-mudahan ya tidak ada peperangan di dunia ini, tidak ada kekacauan di dunia ini, ya. Kejadian di Timur Tengah sana damai, ya. Terjadi kebangkitan spiritual. Ya, nggak ada lagi kadrun-kadrun, ya. Nggak ada lagi yang bom-bom gereja, ya. Ini udah mau total. Karena abang sudah baca lewat Quran. Rumah Allah di mana di dalamnya banyak disebut nama Allah, selain masjid adalah gereja. Abang Amar tadi nyampaikan ke saya, ya, Bang Amar, ya. Rumah Allah selain masjid di Quran Al-Hajj ayat 40 adalah gereja, biara, dan sinagog. Tidak boleh dirubuhkan, apalagi dibom. Ya. Jangan kalian pikir dapat 72 bidadari kalian ngebom gereja. Itu rumah Allah itu. Di Quran tidak boleh dirubuhkan, teman-teman. Ya. Itu rumah Allah itu. Banyak disebut namanya di dalamnya. Ya, tadi Bang Amar udah baca. Pas kebetulan ini mau ulang tahun Isa ini kan, Yesus kan. Ya, yang rayakan tanggal 25 ini, ya. 25, ya. Nah, pertanyaan saya, kenapa hari kelahiran Yesus Kristus itu dirayakan? Silakan. Kenapa hari kelahiran Isa Al-Masih itu dirayakan? Apa? Kenapa hari kelahiran Isa Al-Masih itu dirayakan? Bang Amar kenapa penasaran lagi, Bang Amar? Gini, ya, teman-teman, Bang Amar ini penasaran. Setiap narasi saya, pasti saya tunjukkan ayatnya. Makanya Bang Amar ini susah menolak Quran dia. Karena Bang Amar ini setiap narasi yang disampaikan, Bang Trur ini kok bisa buka ayatnya, ya, gitu. Ya. Kenapa? Karena Allah ridho
terhadap Isa Al-Masih. Isa Al-Masih orang yang didekatkan, orang yang qorib terhadap Allah. Dan itu permintaan Al-Masih. Bagaimana mungkin Allah menolak permintaan orang yang diberi kuasa untuk mewakili Allah di muka bumi? Gak bisa, teman-teman. Ya, ingat, bagaimana mungkin? Ingat ya, dasarnya ya, logikanya ya. Bagaimana mungkin Allah tidak menerima permintaan seseorang yang Allah berikan kuasa mutlak kepadanya? Gak bisa, teman-teman ya. Bahkan saya buktikan bahwa yang oneness pun tetap ditolong Allah. Karena apa? Karena doa Nabi Isa di Quran. Ya. Jadi untuk oten-oten Tritunggal nih ya, kalau ada penonton oten ya, kalau ada penonton oten ya, yang Tritunggal ya, walaupun konsep ketuhanan kalian itu benar, yang Tritunggal, yang oneness salah, jangan kalian klaim dia masuk neraka, jangan. Karena ada bukti di Quran, mereka tetap ditolong Allah. Ya. Saya tuh kalau saya lihat debat Tritunggal sama oneness, ngeri yang oneness, kasihan saya. Yang oneness itu yang mengatakan Allah itu adalah Al-Masih kan? Allah itu Al-Masih sendiri kan? Jangan, teman-teman ya. Jangan. Ya, karena ada buktinya di Quran. Yang oneness pun yang mengatakan Allah itu adalah Al-Masih. Bukan Al-Masih adalah Allah ya, salah ya. Kalau itu bisa dikaji, teman-teman ya. Bukan Al-Masih itu adalah Allah ya. Kalau kita ngomong Isa Al-Masih adalah Allah, nah, itu bisa dikaji secara makrifat ya, teman-teman ya. Bukan. Kalau yang mengatakan Isa Al-Masih adalah Allah, bisa dikaji secara makrifat. Muhammad adalah Allah, bisa dikaji secara makrifat. Laut adalah Allah, bisa dikaji secara makrifat. Ya. Paham maksud saya? Sekarang saya tanya deh, apa yang bukan Allah di dunia ini? Jawab. Apa yang bukan Allah di dunia ini? Jawab, silakan. Jawab. Tapi Allah bukan segala sesuatu di dunia ini. Gitu, teman-teman. Paham? Yang dikatakan Juma apa? Juma mengatakan Allah yang perkasa adalah Muhammad, kata Juma. Makanya dia kafir. Seandainya Juma mengatakan Muhammad adalah Allah yang perkasa, saya nggak mau mengkafirkan Juma. Yang dia omongkan terbalik. Allah yang perkasa adalah dia yang kita peringati hari kelahirannya, Nabi besar baginda Muhammad SAW. Kafir kau Juma. Paham ya? Itu ngerti, teman-teman ya? Segala sesuatu ini adalah Allah, tapi Allah bukan segala sesuatu. Gitu ya, paham ya? Oke. Saya tunjukkan ayatnya. Nih, kenapa hari kelahirannya diperingati? Saya tunjukkan ayatnya ya. Nih, sebenarnya teman-teman udah tahu, tapi nggak bisa berpikir ke sana ya. Nabi Isa itu ngomong, ya, Nabi Isa itu ngomong, ya, dia ngomongnya seperti ini. Salah. Ya. Nabi Isa itu ngomong seperti ini. Wassalamu alayya. Dan kesejahteraan atasku. Yauma wulidtu, pada hari aku dilahirkan. Wa yauma amutu, dan pada hari aku mati.
seluruh dunia akan menangis nih teman-teman ya. Nanti kalau dia turun lagi, wa yauma ub'atsu hayya. Tapi kita perhatikan ya teman-teman ya. Dan kesejahteraan atasku pada hari aku dilahirkan. Makanya kelahiran Isa al-Masih itu ada. Wajib, kalau enggak ayat ini buang.